Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak semuanya? Iya. Bapak lihat nih ada juga apa? Enggak, ada ya, ada hari ini. Fikri, Ali sama siapa nama? mata kaki ya Pak. Sudah ada suratnya. Biasa Pak, ada kayak gitu Pak. Baik, semoga kita adil dan sehat di kesehatan yang bisa. Enggak, amin. Siapa yang kelas? Di. Di doa di. Baik, sebelum kita berdoa terus juga orang yang berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi wafir warzuqna Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang bab perceraian. Jadi bab perceraian ini tujuan pembelajaran dari bab perceraian yang pertama yaitu kalian bisa identifikasi tentang bagian-bagian dari perceraian. Yang kedua itu kalian mengetahui sebab-sebab dari perceraian. Tiga itu kalian bisa mengidentifikasi hikmah dari bab perceraian. Jadi pengertian perceraian atau disebut dengan talak merupakan secara bahasa yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam secara istilah selalu talak diartikan sebagai tindakan atau melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan dengan pasangan kata-kata tertentu yang menunjukkan maksud tersebut. Jadi hukum talak ini ialah makruh. Jadi talak itu bisa jadi perbuatan halal tapi dengan Allah. Dan hukum talak ini menjadi wajib. Jadi apabila tidak bisa berdamai dan tak dan talak ini menjadi haram jika dalam keduanya ini akan menyatakan menjawab. Dasar hukum dari perbuatan talak ini yaitu 8 surah surah An-Nisa ayat 130 di mana bacanya yaitu wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa iya tafarraqa yughnillahu kulla min sa'atin wa kana Allahu wasi'an hakima. Artinya jadi jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari kekuasaan baginya. Jadi Allah itu maha halus lagi maha bijaksana. Hukum talak terdapat yang tiga, yaitu suami, istri, dan nafas. Ini tadi baru hukum talak ada apa? Ada berapa? 3 Pak. Pertama, suami, Istri, Nafas. Tiga itu syarat talak. Jadi syarat talak ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama bagi suami. Suami ini memiliki ikatan pernikahan yang sah dengan istri. Yang kedua sudah balik. Yang ketiga bakal. Yang keempat tidak dalam keadaan paksa. Kemudian syarat talak bagi istri ini yaitu memiliki ikatan pernikahan yang sah dengan suami. Tiga bagian lafaz talak. Jadi lafaz talak itu juga termasuk dalam syarat talak. Yaitu ucapan talak itu harus jelas dan memasukkan hukum talak. Kemudian ada pengertian hulud. Hulud ini adalah permintaan perceraian yang timbul atas kemauan istri. Jadi istri yang minta cerai dengan mengembalikan mahar pada saat dikawin kepada suaminya. Jadi hulud ini juga disebut dengan talak khusus. Hukum hulud ini ada beberapa yaitu suami yang balik berakal dengan kemauannya. Kemudian istri yang masih terikat pernikahan dengan suami atau maksudnya istri tersebut yang ketiga belum ditalak suami dan menyebabkannya tidak boleh dirujuk. Yang keempat ucapan yang menunjukkan hulud. Yang kelima bayaran yaitu suatu yang boleh menjadi mahar. Jadi bayaran di sini maksudnya itu adalah tebusan atas permintaan istri yang minta hulud. Jadi tebusan tersebut sesuai dengan mahar mahar saat dia menikah. Yang keempat ada fasad. Fasad merupakan perpisahan pernikahan yang dilakukan antara hakim karena alasan tertentu seperti tidak terpenuhinya syarat akad nikah atau masalah rusak pernikahan. Jadi syarat akad nikah ini bisa berbagai seperti tidak adanya wali dari
perempuan ataupun masalah yang bisa merusak dari pernikahan tersebut. Sebab pasal itu ada banyak. Sini contohnya itu tidak memenuhi syarat akad nikah atau misalnya memiliki saudara. Kedua, masalah yang menghalangi tujuan dari pernikahan seperti murtadnya salah satu pasangan lain salah satunya laki-laki atau perempuan. Kemudian suami yang tinggal dalam waktu lama. Jadi pasal ini disebabkan juga suami yang tinggal dalam waktu lama itu maksudnya suami yang tidak memberi kabar, suami yang tidak menafkahi selama beberapa bulan atau beberapa lamanya. Jadi di sini hakim itu berhak untuk menjatuhkan perpisahan dari pernikahan karena suami yang tidak menafkahi dan tidak memberi kabar. Kemudian suami yang dipenjara atau dihukum mati. Nah, jadi suami yang dihukum mati itu hakim juga bisa memisahkan antara suami dan istri atau disebut dengan fasakh karena suaminya telah tiada atau dipenjara seumur hidup. Kemudian ada masa iddah. Iddah yang berarti masa tunggu bagi seorang perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya sebelum dia boleh menikah lagi. Jadi iddah ini bagi jadi beberapa. Yang pertama, istri yang dicerai. Jadi istri yang mengalami masa iddah itu harus mengalami haid sebanyak 3 kali. Karena di sini dia akan melakukan penyucian. Karena di situ kita bisa lihat apakah istri yang ditinggal tersebut bisa hamil atau tidak. Itu di sebanyak 3 kali haid. Yang kedua, istri dicerai dengan tidak haid atau disebut dengan menopause sebanyak 3 bulan. Jadi 3 bulan ini kita bisa lihat apa selama berarti 3 bulan tersebut dia tidak haid. Yang ketiga yaitu istri ditinggal mati suami. Jadi jika istri ditinggal mati ini apabila dia hamil maka harus menunggu sampai dia melahirkan. Dan sedangkan apabila dia ini tidak hamil maka seorang ini menikahinya harus menunggu selama 4 bulan atau 10 hari. Yang kelima yaitu istri dicerai atau ditinggal mati saat hamil dan melahirkan. Yang keenam istri yang belum bercampur tidak ada iddah. Jadi istri yang dicerai tapi belum melakukan hubungan dengan suami maka itu tidak ada iddahnya. Kemudian ada bagian hadanah. Hadanah ini merupakan kewajiban memelihara dan mendidik anak setelah perceraian. Ini hadanah ini menyangkut dua pihak, yang pertama suami dan istri. Cara hadanah itu berakal, kemudian beragama, ketiga merdeka yaitu dan balik, kemudian mampu mendidik anak. Yang keenam amanah. Jadi suami atau istri yang wajib memelihara anak itu harus memiliki amanah untuk membesarkan anak agar kedepannya nanti anak itu bisa lebih baik. Jadi kemudian ada bab rujuk. Jadi rujuk merupakan kembalinya suami atau istri suaminya kepada suami dan kembali kepada istrinya yang telah diceraikan. Jadi selama istri masih dalam masa iddah, rujuk itu bisa menjadi 3. Yang pertama yang haram. Jadi apabila suami yang rujuk pada istrinya dan bisa mengakibatkan kemadaratan bagi istri, maka itu hukumnya haram. Yang kedua, hukumnya makruh. Jadi jika perceraian itu lebih bermanfaat daripada rujuk. Yang ketiga, sunnah. Sunnah ini bisa jadi apabila rujuk lebih bermanfaat daripada perceraian. Adapun hikmah dari bab perceraian yang pertama, satu, perceraian menjadi renungan untuk bijak dalam memilih pasangan. Kedua, rujuk bisa membawa kedamaian dan menjaga kekerabatan. Ketiga, rujuk melindungi pendidikan anak. Yang keempat, rujuk bisa mencegah gangguan psikologis anak. Yang kelima, itu terakhir, rujuk bisa menghindarkan dari dosa. Ya. Mungkin Bapak lihat ini karena sudah paham dengan materi yang Bapak sampaikan.
Kalian tuliskan pertanyaan terkait dengan materi yang Bapak sampaikan tadi. Bapak kasih waktu dalam 5 menit. Silakan diisi anak Bapak pertanyaan yang kalian bagi. Kalau udah silakan tunjukkan meja Bapak. Bapak kasih waktu 5 menit mulai dari sekarang. Silakan tunjukkan. Bisa 2 menit. Belum silakan tunjukkan. Jadi Bapak pilih nanti dan Bapak suruh maju nanti Bapak kasih nilai plus. Silakan. Ada yang mau tak? Bapak kasih nilai A plus ni nanti. Ada. Silakan. Nur, Caira. Maju Bapak. Yang diminta oleh suaminya. Jadi itu sudah bola. Ya, harus siapkan panggul maju. Apa itu masa iddah? Jadi masa iddah itu adalah masa menunggu waktu yang akan datang. Masa iddah itu merupakan masa yang mana istri harus menunggu sebelum dia menikah. Jadi yang Bapak jelaskan masa iddah istri itu harus 3 kali haid atau dia sampai melahirkan. Ya, terima kasih. Dari Bapak. Oke, sekian dari Bapak. Sebelumnya Bapak minta salah satu perwakilan dari pihak cowok dan pihak perempuan untuk menyimpulkan apa yang kalian dapat dari bab perceraian. Silakan Sakti Pedro. Hari ini kita Apa yang kamu dapat? belajar tentang talak atau perceraian, di mana talak ini ada 4 cara dari keluarga dia, suami, istri, nafas. Nah, terima kasih. Ya, satu Sakti. Kemudian coba hari ini simpulkan apa yang kamu dapat dari bab perceraian hari ini. Ya, nampaknya kalian sudah paham semuanya. Semoga apa yang kalian dapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi Bapak mengajar. Amin. Ya, sekian dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Yo, Sekian dari let's Bapak. go.